Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mimi jalan-jalan. Bab 97 Cium Leni di tempat. Ketika Henry melihat Leni datang, dia tersenyum dalam hati, dengan ekspresi gugup di wajahnya. "Len, manajer Leni, saya menyesalinya," Henry berkata dengan cemas dengan penyesalan dan kegugupan di wajahnya sebelum Leni mendekat. "Brengsek, sekarang aku tahu aku menyesalinya. Sudah terlambat. Jika aku tidak mengatakan ini hari ini, aku tidak akan dipanggil Leni." Leni tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, dan berjalan menuju Henry lebih cepat. Sudah berakhir. Henry mungkin akan hancur kali ini. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Siapa yang membuatnya repot-repot berpikir untuk menggoda kita di hadapan begitu banyak wanita cantik, dan bahkan menggoda manajer Leni Bing? Kamu benar-benar bukan laki-laki. Ketika manajer Leni datang, dia ketakutan bahkan sebelum dia membuka mulut. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menyesalinya. Mungkinkah itu lebih memalukan? Ratusan karyawan Kili Group di tempat kejadian menatap kedua orang itu. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka berkedip-kedip, dan mereka semua mulai bergosip tentang Henry. Orang yang paling mengenal Henry adalah Maryam. Melihat perilakunya, dia merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tetap diam. Pagi ini, menggoda adik Leni secara terang-terangan membuatnya merasakan emosi yang rumit di dalam hatinya. Kini setelah dia melihat Leni menggoda adiknya lagi, emosi itu hilang. Namun berubah menjadi semacam ekspektasi, menantikan hasilnya. Leni baru saja berjalan ke arah Henry, dan sebelum dia bisa membalas dendam, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bersinar, dan kemudian dia dipeluk dalam pelukan Henry. Karena dia ketakutan, dia dengan sadar melingkarkan lengannya di leher Henry, membentuk pelukan putri yang luar biasa. Detik berikutnya, mulut Henry sudah tertutup rapat di mulutnya. Awalnya, pikirannya masih penuh dengan pikiran balas dendam pada Henry, tetapi pada saat ini, tiba-tiba berubah menjadi kosong. Henry merasakan tubuh yang dingin dan gemetar, dan merasa lebih bahagia, dengan senyuman menawan di wajahnya. Dalam sekejap, semua wanita di tempat itu tercengang. Apakah kamu tidak takut? Apakah kamu tidak menyesalinya? Bagaimana itu bisa berubah menjadi ciuman saat itu juga? Saya tidak tahu berapa lama, tapi Henry merasa bibirnya mati rasa dan lengannya sakit. Jadi dia dengan lembut meletakkan Leni di tanah. Hingga kakinya mendarat di tanah, Leni masih serasa berada dalam mimpi. Masih memegang erat leher Henry dengan tangannya, masih tenggelam dalam ciuman yang baru saja diberikannya. Manajer Leni, kamu baik-baik saja?" Henry bertanya dengan nada sangat prihatin ketika dia melihat Leni menempel di tubuhnya, dengan tangan masih melingkari lehernya. Leni tiba-tiba terbangun, dan tubuhnya buru-buru mundur. Yang terus terlintas di benaknya adalah, ciuman pertamaku, harga diriku. Henry, Leni menjadi gila, meneriakkan kata demi kata. "Manajer Leni, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menyesal tidak menciummu pagi tadi.
Henry menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan menyesal. Lenny langsung terpana oleh Lei dan menatap Henry. Tubuhnya gemetar karena marah. Kamu bajingan. Aku menyesali ini setelah lama ribut. Lalu kali ini aku menciummu. Dan aku menciummu secara langsung dan menyeluruh. Hampir memalukan untuk memikirkannya. Melihat sekeliling, wajahnya menjadi semakin panas dan merah, hampir meneteskan air. Karyawan grup Kili tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengar bahwa alasan penyesalan Henry adalah karena dia tidak berciuman di pagi hari. Ahem, manajer Lenny, kemampuan berciumanmu belum mahir. Sepertinya kamu perlu meningkatkannya. Jika perlu, aku akan siap mengajarimu. Suara Henry tiba-tiba memecah kesunyian adegan itu. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Wajah Lenny menjadi gelap saat dia mengutuk dan bergegas ke depan. Sampai nanti, manajer Lenny. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas keluar dari kerumunan, berlari ke arah wartawan, meraih tangan Guan Bitong dan berlari keluar. Lenny melihat punggung Henry dan menghentakkan kakinya dengan marah, tapi dia hanya bisa tetap marah. Guo Warner, ayo kembali ke perusahaan bersamaku, teriak Lenny kepada Guo Warner di tengah kerumunan. Guo Warner berada di tengah kerumunan. Dia bersembunyi di belakang, tidak berani menunjukkan wajahnya. Khawatir Henry akan menganiayanya saat itu juga. Namun, matanya tertuju pada Henry, dan dia tidak pernah pergi sejak awal. Saat karyawan Kili Group baru saja menunjukkan rasa cintanya kepada Henry, meski dia tidak berteriak keras-keras, dia tetap berteriak di dalam hatinya. Sekarang aku melihat Lenny marah dan mendapati diriku sendiri. Aku punya firasat buruk. Lenny bertanggung jawab atas departemen penjualan, dan Henry akan kembali ke departemen penjualan setelah selesai hari ini, jadi dia secara alami akan berada di bawah manajemen Lenny. Sekarang Lenny sedang mencarinya, niatnya sangat jelas, dan hatinya tidak bisa menahan bayangan. Guo Warner diam-diam keluar dari kerumunan, mengikuti Lenny, dan berjalan keluar. Ketika karyawan Kili Group melihat Henry melarikan diri, Lenny menjadi marah, terdiam, dan perlahan bubar. Sedangkan bagi para wartawan, awalnya mereka ingin mendapatkan informasi tentang wawancara Henry dari Guan Bitong, namun yang mereka tunggu adalah kedua orang tersebut menghilang pada saat bersamaan, dan kekecewaan menyelimuti penonton. Henry menarik Guan Bitong dan berlari keluar dari kerumunan, menyeberang dua jalan, dan berhenti. Henry, kemampuanmu menjemput gadis cukup bagus, dan kecepatan melarikan dirimu cukup cepat. Kamu tidak akan berhasil dalam hal ini, kan? Guan Bitong memeluk bahunya dan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak merasa lelah. Lari tadi lebih seperti Henry mengajaknya berlari. Ya, Henry sedang berlari. Dia terbang. Perasaan itu, seperti dalam mimpi, sangat aneh dan mempesona, dan saya masih belum menyelesaikannya sampai sekarang. Gadis kecil, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tidakkah kamu ingin aku mentraktirmu makan malam? Pergilah sekarang. Jika kamu melewatkan hari ini, itu akan hilang. Henry berpikir untuk menyinggung Lenny dan sangat marah
sehingga dia melakukannya pasti tidak bisa kembali ke perusahaan. Adapun Maryam, dia pasti marah pada dirinya sendiri. Daripada melakukan ini, lebih baik selesaikan masalah Guan Bitong dan memintanya melakukan sedikit bantuan. Jadi dia menarik Guan Bitong dan lari. Oke, Guan Bitong mendengar bahwa Henry akan menerapkan item kedua, dan berpikir bahwa kesempatannya untuk wawancara eksklusif telah tiba. Henry memandang Guan Bitong dengan sedikit keraguan di matanya. Ahem, Henry itu, harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Aku bukan gadis kecil. Tahun ini aku sudah berusia 23 tahun, jadi aku pasti lebih tua darimu. Guan Bitong berkata dengan sengaja berpura-pura menggunakan nada yang canggih. Henry tidak bisa berkata-kata saat itu. Besar berarti lebih besar darinya. Tapi selain lebih tua dari segi usia, depan dan belakang, dia tidak setinggi dirinya, apalagi sekuat dirinya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa tinggi badan Anda tidak kurang dari 1,65 meter, dan tubuh serta kaki Anda dalam proporsi yang sangat baik. Suatu rasio emas yang khas. Ia memiliki wajah berbentuk oval, kulit putih, alis tipis dan mata besar yang membuatnya sangat menawan. Apa yang kamu lihat? Jangan ambil risiko. Setelah Guan Bitong selesai berbicara, dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Namun, ada sedikit harapan lagi di hatiku. Jika aku mencium Lenny begitu saja, akankah? Bab 98 Pahlawan Tampan. Aduh, Guan Bitong menutupi dahinya, menatap Henry dengan mata yang indah, dan berkata tidak puas, apa yang kamu lakukan? Yang bisa kamu pikirkan hanyalah semua omong kosong ini. Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan gadis kecil sepertimu, kata Henry dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Cih, aku semakin tidak menyukaimu. Setelah Guan Bitong selesai berbicara, jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Apakah kamu punya mobil? Jika kamu punya mobil, ajak aku makan malam. Jika tidak, kita akan naik taksi. Hah, Guan Bitong tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Henry mengikuti, dan akhirnya masuk ke dalam mobil berwarna kuning bersama-sama. Di dalam mobil, Henry terdiam kecuali memberitahunya bahwa lokasinya adalah Flame Grill Bar di Jalan Siguang, Jalan Bandung. Guan Bitong melihat Henry diam, dan dia juga tidak berbicara, tetapi matanya selalu melihat ke kaca spion, menunggu kesempatan, dan kemudian melayang ke arah Henry dengan tidak jelas. Dia duduk di sana, memandang ke depan, tampak tenggelam dalam pikirannya. Henry benar-benar tenggelam dalam pikirannya saat ini. Apa yang dia pikirkan adalah apakah yang disebut murai langit akan menemukannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas racun Maryam. Untuk sesaat, saya seperti terjebak dalam lautan masalah dan tidak pernah bisa keluar. Ketika mobil tiba di Flame Bar, Guan Bitong menghentikan mobilnya dan melihat Henry masih linglung. Dia menjadi sedikit marah dan membunyikan klakson 2 kali, yang membangunkan Henry. Melihat mata Guan Bitong yang marah, dia segera berbalik ke samping dan melihat Rani membuka pintu dan keluar. Henry melompat keluar dari mobil dan begitu dia menutup pintu,
Rani berlari mendekat, memeluk lengan Henry dan berkata, "Kamu sangat tampan hari ini." Guan Bitong, yang mengikuti di belakang, hendak mengeluh tentang kekasaran Henry, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ada wanita cantik lain di sampingnya, dan dia bertindak begitu intim, dan dia Audio merasakan milik perasaan Software yang tak Channel. terlukiskan di dalam hatinya. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku terlihat tampan atau penampilanku hari ini tampan?" Henry bertanya dengan senyuman yang sengaja dibuat jahat. Menjijikkan, Rani mengangkat tangannya dan mencubit ketiaknya dengan lembut. Henry tidak mengelak, dan bahkan merasa bahagia di dalam hatinya. Dia teringat kesedihannya saat melihat Rani untuk pertama kalinya, dan ketidakberdayaannya saat melihat Rani untuk kedua kalinya. Dalam dua pertemuan tersebut, dia mengambil tindakan dua kali, membiarkannya lepas dari cengkeraman Wawan Dermawan dan pelecehan Bayu. Mari kita panggang di atas api. Terakhir kali di pesta koktail, keduanya bekerja sama dengan sempurna, tidak hanya menghasilkan banyak uang, tetapi juga bersinar di tempat. Setelah itu, Henry telah melihat pikiran Rani, dan bahkan melihat karakter berpikiran tertutup yang dimilikinya terbentuk sambil secara bertahap mengatasi kesulitan di masa lalu. Perubahan ini membuat Henry sangat bahagia, dan dia juga ingin membuatnya bahagia. Jadi dia sengaja bermain dan bercanda dengannya seperti sepasang kekasih. Guan Bitong tidak mengetahui hubungan antara kedua orang tersebut. Melihat adegan ini, dia sudah mendefinisikan Henry sebagai seorang playboy di dalam hatinya, dan bahkan memasukkannya sebagai orang yang berbahaya untuk dihindari. Namun dia semakin penasaran di dalam hatinya. "Rani, saya di sini hari ini untuk mentraktir reporter kami Guan Bitong makan. Saya akan membawakan semua makanan khas toko Anda untuk dicoba oleh reporter Guan. Jika makanannya enak, saya akan memberi Anda publisitas dan bisnis akan menjadi lebih baik di masa depan. Oke." Henry memperkenalkan Guan Bitong dan Rani satu sama lain dengan bercanda. Rani sangat tersentuh dengan kata-kata Henry, meskipun dia tahu bahwa kata-kata Henry setengah benar dan setengah salah. Setidaknya itu menunjukkan bahwa dia peduli padanya. "Halo, reporter Guan, nama saya Rani, dan saya pemilik bar barbecue ini." Rani mengulurkan tangannya dengan sangat sopan. Guan Bitong tersenyum dan menjabat tangannya. "Aku tidak menyangka kamu akan membuka bar barbecue di usia yang begitu muda. Ini sungguh tidak mudah. Namun, sayang sekali kamu tidak bersekolah." Guan Bitong sendiri tidak tahu mengapa dia mengatakan itu kata-kata yang sedikit menyanjung. "Reporter Guan benar. Saya baru berusia 18 tahun ini. Saya memang masih pelajar. Saya akan kuliah setengah bulan lagi." Jika ada satu hal yang dibanggakan Rani sebelum dia bertemu Henry, itu adalah studinya. Dia baru saja lulus SMA dan diterima di Universitas Pengobatan Audio Tradisional milik Jawa Software Bandung Channel. dengan nilai yang bisa diterima di universitas terbaik di dunia, China. Saat itu, tujuannya selain untuk merawat ibunya, dia ingin menyembuhkan penyakit ibunya dengan belajar kedokteran, jadi dia menyerah pada pilihan yang lebih baik. "Rani, apakah kamu akan kuliah?" Henry sudah berjalan menuju rumah. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Rani,
Dia tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, saya awalnya seorang pelajar. Setelah Rani selesai berbicara, dia dengan sengaja menatap Henry. Oh, aku bahkan tidak tahu, Henry berkata pada dirinya sendiri. Rani memutar matanya ke arah Henry dan berkata, tentu saja kamu tidak tahu. Pertama kali kamu membantuku. Tetapi pada akhirnya aku pikir kamu akan melakukan hal semacam itu di rumah sakit. Anda membantu saya untuk kedua kalinya. Tetapi setelah menyelesaikan masalah, Anda membawa Guo Warner pergi bersama Anda. Anda sangat penyayang, jadi Anda tidak repot-repot berbicara dengan saya lagi. Terakhir kali, itu bahkan lebih ekstrim. Saya hanya sebuah foil. Saya tidak melakukan apapun selain membantu Anda menghitung uang. Ini keempat kalinya kita bertemu. Kalau reporter ini tidak menanyakannya, saya khawatir Anda tetap tidak akan bertanya, apalagi tahu. Henry melihat ketidakpuasan di mata Rani, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Berbalik dan terus berjalan masuk. Dia adalah manusia, bukan dewa, dan dia benar-benar tidak punya banyak energi untuk mengurus hal-hal ini. Guan Bitong mengikuti dari belakang sambil memandangi kedua orang itu, agak bingung dengan hubungan mereka. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih, namun tidak ada kekasih yang seperti itu. Dia bahkan tidak memahami situasi satu sama lain sangat dekat. Tiba-tiba, Guan Bitong memulai segala macam lamunan dan spekulasi. Begitu Henry masuk ke bar barbecue, karyawan di dalam langsung bertepuk tangan dan berbaris untuk menyambut Henry seperti seorang pejuang yang menang. Meskipun mereka tidak menyaksikan prosesnya dengan mata kepala sendiri, Rani baru saja kembali dan menggambarkan situasi di tempat kejadian. Mereka bahkan mengklik berita utama di situs-situs besar dan melihat pemandangan besar tersebut. Dokter ajaib nomor 1 di Jawa, dokter ajaib jarum terbang, dokter ajaib akupuntur luar angkasa. Semua laporan hanya memiliki satu tema, dan itu adalah dokter ajaib yang sama. Jika orang lain tidak percaya bahwa dia adalah dokter ajaib, karyawan Flame Bar pasti mempercayainya. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri situasi ketika Henry memegang botol anggur dan anggur di dalamnya langsung membeku. Sekarang ketika saya melihat Henry datang ke bar barbecue, saya secara sadar berbaris untuk menyambutnya dan menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Ibu Chen berjalan cepat, memegang tangan Henry dan berkata, "Henry, bagus sekali, bagus sekali." Melihat mata Ibu Chen, Henry merasa sedikit malu. Mengapa dia merasa seperti ibu mertua tua yang memandangi pamannya? "Bibi, saya akan membawa seorang reporter untuk melakukan publisitas untuk Anda. Kami akan mengobrol di sini." Henry menyapa sambil tersenyum, mengangguk kepada karyawan toko, dan dengan cepat masuk ke kamar pribadi. Rani tersipu saat melihat adegan ini. Bersambung.